Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriawan dengan NIM D022135, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Nah, untuk memenuhi tugas daripada sistem berbasis elektronik. Untuk slide pertama di sini ada definisi daripada e-commerce. Nah, definisi daripada e-commerce itu atau yang biasa juga dikenal dengan electronic commerce adalah penjualan dan pembelian suatu produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer atau internet, dilansir dari jurnal Imawati 2011. Nah, dalam e-commerce, biaya operasional bisnis dapat dikurangi karena penjualan dan pembeli berinteraksi secara online, dan pengiriman serta produktivitas dapat meningkat. Proses bisnis yang terjadi pada e-commerce tanpa menggunakan kertas, karena e-commerce mempunyai fasilitas pertukaran data elektronik seperti email dan transfer uang elektronik. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa definisi daripada e-commerce ini adalah di mana itu kita menggunakan yang namanya internet untuk entah itu kita menjual atau memesan sebuah barang. Nah, selanjutnya itu adalah kategori proses e-commerce. Nah, untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien dalam pengoperasian atau pengelolaan e-commerce, seorang wirausahaan atau perusahaan memerlukan yang namanya beberapa kategori proses penting dalam pembuatan e-commerce. Nah, dilansir dari jurnal Irmawati 2011. Nah, di situ kita di layar kita lihat di mana itu kategori proses e-commerce. Nah, itu kita lihat beberapa proses daripada kategori e-commerce. Di situ yang pertama adalah access control dan security, connected management, workflow management, profiling atau pronunciation, catalog management, event migration, search management, payment, dan terakhir adalah collaboration trading. Nah, selanjutnya adalah penjelasan daripada kontrol akses dan keamanan atau access control atau security. Yang dimaksud di sini komponen kontrol akses dan keamanan yang keamanan yang diperlukan untuk melindungi sumber daya situs e-commerce dari berbagai kejahatan dunia maya seperti peratas dan pencurian kartu kredit. Contohnya dari komponen ini adalah verifikasi login untuk enkripsi data. Jadi di sini itu berfungsi sebagai keamanan yang diperlukan untuk menjaga seperti yang jelaskan tadi, pencurian data atau kartu kredit. Nah, selanjutnya adalah profil dan profesionalisasi atau profiling and personaling. Tujuan pembuatan profil dan personalisasi adalah untuk pengelolaan akun pembayaran dan pengumpulan data tentang pengelolaan berhubungan dengan pelanggan. Nah, di sini tujuan daripada pembuatan profil dan personalisasi yaitu untuk pembuatan akun, misalnya akun pembayaran, tempat pengumpulan data tentang pengelolaan yang berhubungan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah manajemen pencarian atau search management. E-commerce harus memiliki mesin pencari untuk membantu pengunjung menemukan produk, informasi yang mudah diakses dan terarah pada produk yang mereka butuhkan atau layanan tertentu yang mereka cari. Nah, di sini juga disediakan search management atau proses pencarian produk yang
memudahkan pengunjung atau pembeli untuk membeli atau mencari sebuah produk. Nah, di sini dengan mudahnya pembeli dapat mudah menemukan produk yang dia cari. Selanjutnya adalah manajemen katalog atau katalog manajemen. Jadi sistem manajemen katalog akan membantu mengembangkan, memproduksi, mengirim, dan menyimpan data atau informasi dari di situs e-commerce. Selanjutnya adalah manajemen konten atau konten manajemen. Layaknya manajemen katalog, komponen ini akan membantu dalam pengelolaan konten yang terdapat pada situs e-commerce. Yang selanjutnya adalah pembayaran atau payment. Nah, pembayaran adalah proses penting dalam transaksi e-commerce. Saat ini, sebagian besar perusahaan e-commerce sudah menyediakan pembayaran dengan menggunakan kredit. Selanjutnya adalah manajemen alur kerja atau workload manajemen. Sistem manajemen alur kerja diperlukan untuk membantu karyawan bekerja sama dan memastikan aktivitas kerja seperti transaksi dan pengambilan keputusan sudah tepat, dan bahwa data atau dokumen yang benar telah dikirim ke pelanggan atau pemangku kepentingan terkait. Yang selanjutnya adalah pemberitahuan acara atau event notification. Sistem e-commerce harus memiliki komponen ini karena dengan adanya notifikasi aktivitas pelanggan, penjual, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu semua proses yang sedang berlangsung seperti pengiriman barang, status pembayaran, atau kredit lainnya yang terkait dengan transaksi di e-commerce tersebut. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi dan perdagangan atau collaboration and training. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, sistem e-commerce harus fokus pada pertumbuhan minat komunitas online. Jadi e-commerce di sini harus meningkatkan kualitas layanannya untuk meningkatkan pemesanan atau komunikasi online. Selanjutnya adalah faktor kunci kesuksesan e-commerce. Dalam berusaha dengan menggunakan e-commerce, seorang pengusaha atau perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor agar bisa sukses dalam usahanya. Ada 3 faktor keberhasilan dalam berusaha menggunakan e-commerce. 3 faktor utama tersebut adalah proses, aset berwujud, dan tidak berwujud. Mereka menyatakan dalam penelitiannya bahwa ada 4 faktor yang menjadi kunci sukses dalam menggunakan e-commerce. Selanjutnya adalah manfaat dan keunggulan e-commerce dalam berusaha. Tidak ada keraguan bahwa peluang berjualan online telah membantu beberapa bisnis menghasilkan lebih banyak dan berkembang dengan cepat, seperti strategi bisnis, dan lainnya. Ada banyak poin plus dan manfaat e-commerce dalam membantu seseorang untuk unggul. Kami sangat setuju dan telah mengumpulkan beberapa informasi untuk menjelaskan poin plus dan membantu Anda dalam keputusan bisnis. Banyak sekali manfaat yang dirasakan dengan menggunakan e-commerce dalam berusaha. Beberapa manfaatnya di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemasaran produk akan lebih mudah dengan menggunakan iklan digital seperti Google atau iklan Facebook, situs e-commerce, dan muncul di beberapa media sosial sehingga menarik minat warga yang untuk mengunjungi situs.
Seperti yang sudah disampaikan di atas atau dilihat di atas, beberapa situs atau beberapa media sosial yang bisa kita gunakan sebagai media iklan, di antaranya Facebook. Kita juga bisa menggunakan TikTok yang kita lihat sekarang ini banyak sekali penggemar atau pengguna TikTok. Nah, di situ kita juga bisa menggunakan sebagai iklan digital untuk mempromosikan produk-produk kita. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan e-commerce, pelanggan dapat membeli produk di situs e-commerce dimanapun dan kapanpun, sehingga akan meningkatkan pendapatan dalam berbisnis. Nah, dengan adanya e-commerce ini, pelanggan dapat membeli kapanpun dan dimanapun dia dapat membeli barang yang dia inginkan, tanpa harus seperti yang kita rasakan sebelumnya itu. Kalau kita membeli itu harus misalnya ke pasar, ke toko untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Tapi dengan adanya e-commerce ini, pengunjung dapat pembeli dapat memesan langsung tanpa kita harus kontak langsung dengan toko. Nah, selanjutnya adalah dapat memperluas jangkauan pasar dalam skala nasional maupun internasional. Nah, di sini juga kita dapat keunggulan daripada e-commerce itu adalah memperluas jangkauan pasar dalam skala nasional maupun internasional, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Nah, di sini juga bukan hanya skala misalnya di negara Indonesia, tetapi juga bisa dilihat oleh beberapa negara lainnya. Selanjutnya adalah tingkat kepercayaan pelanggan akan semakin ditingkatkan dibanding toko online. E-commerce lebih memiliki keamanan transaksi. Nah, keunggulan daripada e-commerce ini adalah e-commerce ini memiliki keamanan, memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada dibanding dengan toko online. Selanjutnya adalah pengambilan produk cacat akan lebih mudah karena dapat transaksi akan disimpan dan dirawat pembelian pelanggan. Jadi kesimpulan, dengan menggunakan e-commerce dalam berwirausaha akan membantu seorang entrepreneur dalam bersaing di dunia bisnis era industri 4.0 atau industri 4.0. Dalam menggunakan e-commerce harus mengetahui faktor kunci sukses dan faktor lainnya agar target atau tujuan bisnis tercapai. Dengan e-commerce, pelanggan dapat membeli barang yang diinginkan hanya dengan menggunakan smartphone atau perangkat lainnya. Nah, dimanapun dan kapanpun tanpa harus mengunjungi toko secara langsung. Jadi dengan adanya e-commerce ini banyak sekali dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pada misalnya pemesanan barang. Nah, di sini pembeli itu tidak langsung ke pasar atau ke toko. Pada sebelumnya itu kita kan kalau misalnya mau pesan barang atau membeli barang itu kita harus langsung ke toko dulu atau ke pasar. Nah, berkat adanya e-commerce ini kita dapat memesan kapanpun dan dimanapun tanpa harus kita mengunjungi toko atau pasar. Oke, baik, jadi itulah sekian sedikit penjelasan saya terkait dengan e-commerce. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, saya ucapkan banyak terima kasih.